Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf hari ini baru bisa membuatkan tutorial untuk e-learning kepada rekan-rekan Dewan Guru. Hari ini saya membuat tutorial tentang penilaian pengetahuan di KI 3 dan KI 4. Bagaimana caranya? Kita simak di tutorial berikut. Pertama, rekan-rekan silakan mengklik pada browsernya masing-masing. Kemudian silakan login e-learning madrasahnya. Saya login e-learning madrasah Aliyah Negeri ND. Kemudian saya masuk dengan akun saya. Lalu saya login. Kemudian setelah saya login, saya masuk di kelas. Saya contoh misalnya saya masuk di kelas IPA 4. Kelas IPA 4. Lalu setelah saya masuk di kelas IPA 4, maka saya akan menuju ke penilaian pengetahuan KI 3. Saya masuk di penilaian KI 3. Kemudian di sini saya akan membuat penilaian pengetahuan. Saya klik buat. Lalu saya pilih pertemuan. Karena saya akan membuat di pertemuan kedua. Pertemuan pertama saya sudah membuatnya. Saya akan membuat di pertemuan yang kedua. Kemudian skema penilaiannya adalah penugasan. Penugasan yang akan dikerjakan oleh siswa. Jadi tujuannya penugasan ini, pekerjaan yang kita buat atau soal yang kita buat untuk diberikan kepada siswa, nanti siswa mendownload soal kita, kemudian mereka mengerjakan secara manual, hasil pekerjaannya itu, kemudian siswa akan mengirimkan. Misal, Bapak Ibu memberikan penugasan kepada siswa, kemudian hasil pekerjaannya Bapak Ibu, siswa akan mengirimkan kembali kepada Bapak Ibu. Maka, Bapak Ibu silakan memilih pada penugasan. Kemudian di sini ada informasi, jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silakan atur pengaturan ini. Apakah tugas akan diupload? Ya, kalau tugas diupload oleh siswa, kita aktifkan ini. Ketika kita mengaktifkan tombol ini, maka siswa nanti di akun siswa akan muncul yang namanya tombol upload tugas oleh siswa setelah dikerjakan. Oke, kemudian KD-nya saya memilih untuk soal yang ini. Menentukan dan menganalisis ukuran penyesatan. Saya ambil 32-nya dulu. Kemudian penilaian sudah, penilaian harian 2. Lalu instruksinya di sini, saya bisa memberikan sebuah instruksi kepada siswa dengan cara anak-anak kelas IPA 4. Silakan download soal di menu bahan ajar. Lalu dikerjakan. Selanjutnya di-upload di menu KI 3 pengetahuan. Menu penilaian pengetahuan. Pengetahuan KI 3 sesuai jadwal, sesuai batas waktu yang ditentukan. Oke, sudah kita membuat ini. Misalnya saya membuat tugas saya harus diupload oleh siswa pada tanggal mulai hari ini, tanggal 19 misalnya. Tanggal 19 jam 7 mulai siswa akses soalnya, dan batas pengerjaannya sampai dengan tanggal 22 misalnya atau 23. Saya buat sampai tanggal 22 batasnya.
jam misalnya 14.00. 14.00 ini sudah saya buat seperti ini. Kemudian saya simpan. Oke, setelah saya simpan, maka tugas saya tadi itu sudah masuk di sini. Jadi anak-anak kelas ini sudah masuk informasinya tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Agustus. Yang mengerjakan masih 0 di sini. Masih 0. Nah, selanjutnya teman-teman nanti ketika siswa akan mengerjakan, kalau ada keliru silahkan klik di sini untuk edit yang warna merah ini. Kalau misalnya hasil pekerjaan itu sudah dikerjakan siswa, maka di sini akan muncul banyaknya siswa yang mengerjakan. Misal, di sini yang banyak mengerjakan siswa masih 0. Kalau di contoh yang pertama ini, sudah ada 16 siswa yang mengerjakan. Nah, untuk yang masih 0 ini, kalau kita klik hasilnya, kita lihat, akan tampil masih kosong seperti ini. Belum ada yang dikerjakan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung memberikan nilainya berapa setelah siswa mengirimkan tugasnya. Jadi hasil pekerjaan tugas siswa akan tampil di sini, belum dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan akan tampil seperti contoh yang pertama saya ini. Seperti contoh saya yang pertama, saya tutup dulu. Ini sudah masuk tugas siswa. Tugas siswa sudah masuk, saya sudah periksa. Di sini tugas siswa sudah masuk. Ini Bapak Ibu bisa memberikan nilai untuk tugas-tugas siswa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan nilainya kepada siswa. Dan Bapak Ibu bisa memberikan feedbacknya kepada siswa, dan siswa juga bisa membaca nilai dan feedback dari Bapak Ibu. Oke, saya tutup. Sekarang langkah berikutnya, karena Bapak Ibu tadi perintahnya adalah mendownload soal di menu KI3, di menu bahan ajar, maka Bapak Ibu silakan kembali ke menu bahan ajar. Sini, ke bahan ajar. Di sini sudah ada tugas pertama. Bapak Ibu silakan ambil lagi tugas yang kedua, bagikan lagi. Karena file tugas saya ada di komputer, saya buatkan, soalnya saya ketik. Setelah soal saya ketik, saya jadikan file PDF, maka soal itu saya ambil format PDF, lalu saya ambil soalnya. Soalnya saya simpan di data perangkat pembelajaran saya. Soalnya ada di e-learning. Dan di sini tugas e-learning. Oke, saya ambil misalnya di sini. Tugas ini saya kasih tugas yang kedua. Oke, tugas pertama saya edit dulu. Tugas kedua belum diganti filenya. Kedua, oke, matematika. Di sini sudah saya ambil soalnya, saya simpan, saya tambahkan. Kemudian bahan ajarnya adalah tugas, tugas mandiri kedua. Saya ambil ini, tugas mandiri kedua. Tugas kedua mandiri. Kedua mandiri statistika. Tugas kedua mandiri statistika. Keterangannya, silakan anak-anak sekalian mengerjakan tugas mandiri kedua sesuai soal yang ada, lalu dikumpulkan atau diupload kembali melalui menu upload yang ada di e-learning. Penilaian, menu penilaian pengetahuan KI3. Oke. Setelah itu, soal ini di-share. Karena saya buat hanya untuk IPA 4, maka hanya dicentang IPA 4 saja. Lalu saya simpan bahan ajarnya. Oke, sudah masuk bahan ajarnya. Sini sudah jadi. Di sini sudah ada tugas mandiri kedua. Nanti tugas ini, siswa kita cek dulu soalnya. Kita buka. Setelah dicek tugasnya ini, maka kita download soalnya. Oke, kita buka soalnya. Oke, saya buka, lihat
kembali bahan ajar yang sudah saya buat. Soalnya sudah masuk di sini. Soal untuk siswa sudah ada di sini. Oke, sekarang setelah soalnya sudah ada, langkah berikutnya adalah kita buka di akun siswa. Buka di akun siswa karena bahan ajar sudah ada, informasi sudah ada, kemudian soal yang mau kita siapkan untuk siswa upload kembali, menunya di KI3 sudah ada di sini. Ini masih kosong, belum ada siswa yang mengupload. Sekarang saya buka dengan akun siswa. Saya ambil misalnya akun dari atas nama IPA 4, Aida Arman misalnya, contoh. 4, IPA 4, 12, IPA 4. Ini misalnya Aida Arman. Saya ambil, buka akunnya, kemudian saya ambil akunnya. Oke, saya masukkan di sini. Kemudian saya ambil lagi password siswa. Oke, saya login. Ketika saya login di sini dengan akunnya Aida Arman, maka sudah terbuka tugasnya akunnya Aida Arman. Sekarang saya masuk di matematika wajib yang ini. Oke, saya masuk akunnya dia. Oke, soalnya dia mata pelajaran online-nya dia yang ada di sini. Kemudian saya cek di bahan ajar. Saya akan cek di bahan ajar. Di bahan ajar sudah masuk tugas kedua. Ini tugas keduanya sudah masuk untuk Aida Arman. Setelah tugas keduanya sudah masuk, langkah berikutnya dia akan download soalnya di sini. Tugasnya sudah ada, dia download soalnya atau dia buka soalnya. Nah, setelah itu siswa mendownload soalnya, kemudian dia mengerjakan. Dia mulai mengerjakan. Setelah mengerjakan, di sini ada perintah nih. Dia akan baca informasi di sini. Informasi di sini. Soal ini, tugas ini akan diupload di KI3. Dia klik lagi di KI3 di sini. Di KI3, di sini akan sudah muncul di sini. Di KI3 penugasan tadi yang kedua, PH2-nya, dia akan upload di sini. Nah, siswa sudah mengerjakan, dia upload tugasnya. Klik upload. Di sini ada apa yang Anda mau kirim. Apakah berupa tugas dokumen atau berupa link. Kalau teman-teman nanti membuat berupa tugas, link, video misalnya, kirimnya di sini. Di sini masukkan link. Misalnya dari video YouTube. Upload di YouTube dulu, linknya dimasukkan ke sini baru kirim. Itu untuk anak-anak. Sedangkan jika dia mau mengirimkan yang berupa langsung tugas dokumen atau video singkat semacam durasinya hanya 2 menit atau 1 menit, bisa langsung klik di sini, kirim tugas. Nah, di sini. Di sini kemudian choose file. Misalnya saya ambil filenya si Aida Arman ini, matematika wajib tugasnya yang ini, Aida Arman, saya open. Nah, setelah itu tugasnya terbuka, sudah di-upload di sini, kemudian kirim. Kirim ke gurunya. Ada Arman mengirimkan tugas, tugasnya sudah terkirim tapi belum dinilai. Dan feedbacknya masih nol, masih belum ada informasi. Sekarang gurunya periksa. Saya masuk di akun guru, di sini, saya cek di KI3 siapa saja yang sudah mengirimkan. Gurunya akan mengecek di sini. Nah, di sini gurunya sudah ada informasi di PH2-nya di sini sudah ada 1 siswa. Sekarang dia lihat hasilnya. Mengecek hasilnya. Nah, di sini ternyata sudah masuk Aida Arman di sini. Aida Arman sudah mengerjakan di sini tugasnya. Ketika Aida Arman sudah mengerjakan, gurunya akan memeriksa, lihat tugas. Nah, download tugasnya siswa itu. Oke, akan tampil, saya buka. Seperti ini. Nah, tugasnya Aida Arman sudah masuk di sini. Ini tugasnya siswa tadi. Ketika siswa sudah mengerjakan tugas seperti ini, langkah berikutnya adalah guru memberikan nilai. Misalnya, guru memberikan nilai 100 misalnya. Atau 90 misalnya, sesuai dengan hasil siswa. Kemudian memberikan feedback. Di sini, terima kasih nak. Kasih nak. Tugasnya sudah diterima. Dan masih ada keliru jawaban di nomor 1 misalnya. Nomor 1. Harap dicek kembali.
Jika Bapak Ibu ada siswa yang belum tuntas dan menginginkan siswa untuk mengirimkan kembali tugas, maka siswa akan mengirimkan lagi dengan cara mengklik kembali di tombol terkirim ini. Di tombol terkirim ini siswa akan kirim lagi di sini misalnya. Dia klik lagi terkirim, kemudian dia mengirimkan lagi. Di sini dia klik lagi, kemudian kirim ulang lagi tugasnya. Contoh seperti itu. Nah, sekarang setelah itu siswa gurunya sudah memberikan di sini jawabannya dan seterusnya, nilai dan feedbacknya. Sekarang simpan. Simpan, oke. Sudah tersimpan, langkah berikutnya kita akan cek di akun siswa, nilainya sudah masuk belum. Nah, di sini masih belum, kita klik refresh dulu. Refresh. Nah, di sini sudah masuk nilainya 90. Terima kasih nak, tugasnya sudah diterima dan masih ada keliru jawaban di nomor 1, harap dicek kembali. Nah, ini informasi dari gurunya tadi. Siswanya membaca dan memperoleh nilai 90. Jika ingin remedial, klik lagi di terkirim, kirim ulang lagi soalnya. Maaf jawabannya. Oke, saya rasa demikian tutorial untuk rekan-rekan guru dan juga mungkin untuk anak-anak bisa menjadi pedoman untuk penilaian di tugas KI 3. Insya Allah akan menyusul untuk tugas KI 4. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.